Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, hadirin jemaah seluruh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan, dimudahkan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Kemudian yang belum kita laksanakan, yang tinggal, semoga Allah memberikan kekuatan iman, spirit Islam untuk dapat menyelesaikan shaum Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kelak pada mahsyar beliau panggil kita, beliau akui kita sebagai umat dan pengikutnya yang setia di akhir zaman, sekaligus mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berada di babak final, babak penyisihan untuk pesertanya banyak, jemaahnya sampai keluar-luar karena memang social distancing. Mazhab yang kelima, mazhab yang pertama Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu sepakat sholat harus rapat, khusyuk dalam Masjidil Haram. Khusyuk artinya pundak ketemu pundak. Datang mazhab yang kelima. Babak yang kedua semen dan sunnah. Ada orang yang lupa bahwa bulan Ramadan ini banyak julukan. Pertama, bulan Ramadan artinya bulan pembakaran dosa-dosa dengan amal ibadah. Dosa tidak akan hilang kalau tidak dibakar. Apa pembakarnya? Bahan bakarnya ya ibadah amal soleh. Yang kedua, bahwa bulan Ramadan disebut syahrus shaum, bulan menahan diri. Maka percuma orang yang di medsos saling fitnah, saling hujat, saling menyalahkan. Ya, mudah-mudahan kita umat Islam jangan biarin aja buzar apa bazar. Ya, jangan menghina umat Islam terus, biarin aja dosa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Baik Al-Quran sekaligus dari langit Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia diterima oleh malaikat Jibril, itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang lurusnya 1000 bulan kurang 84 tahun. Yang sampai umur itu cuma umurnya Pak Haji Amin. Semoga memanjangkan umurnya siap badan. Ya, 84 itu Al-Fisyah. Yang terakhir tadi, yang topik kita juga bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Jihad, bulan perjuangan, bulan perang, struggle. Ini Pak, latar belakang jihad, perang dalam Islam yang terjadi di penghujung bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Pertama, Nabi menerima rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat di saat beliau umur 40 ketika turun Al-Quran di Gua Hira. 2 kalimat syahadat, 10 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah, tidak banyak mendapat sambutan kecuali sambitan. Pengikut Nabi tidak signifikan. Rasul sebelum umur 40 dia dihormati oleh kafir Quraisy, oleh orang Arab kota Mekah. Tapi ketika beliau menyampaikan kebenaran tauhid, kebenaran ajaran Islam, disitulah musuh beliau bermunculan. Sehingga Nabi, istilah orang sekarang itu dibully. Dibully, namanya yang dulu baik sekarang dijungkir balikan.
Nabi seorang tukang sihir, sebagai kazzab, pembohong. Nah itu bukan sekarang aja bunyi yang menjungkir balikan Ka'bah. Nabi juga begitu. Ya. Dan untuk waktu itu belum ada medsos. Penyebar fitnah itulah Tuan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Jahal belum lahir. Neneknya juga belum ada. Tapi dia terinspirasi dari Abu Lahab, menyebarkan fitnah. Nabi 10 tahun berdakwah tidak banyak pengikut, hanya 80. Kemudian turun perintah sholat lewat perjalanan Isra Mi'raj. Kembali dari Sidratul Muntaha dapat perintah sholat lima waktu, diajarkan oleh malaikat Jibril. Ketika zuhur datang, Jibril imam, Rasul makmum. Begitu juga asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Nabi tidak bisa bebas melaksanakan ibadah. Para sahabat sholat sembunyi-sembunyi, bahkan di pinggir bukit, di pinggir gunung, atau di rumah dengan pintu terkunci. Belum ada sholat berjamaah. Nah, jadi Nabi berusaha untuk sholat di Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Setiap jalan yang akan ditempuh oleh Nabi itu duri kaca disebarkan supaya Nabi binasa. Bahkan juga jalan yang akan ditempuh Nabi itu digali, ditutup dengan plastik supaya mudah terperosok. Begitu kebencian orang kafir Quraisy. Nabi tidak membenci siapapun, cuma orang aja membenci kepada beliau. Kenapa? Karena ajarannya. Itu kata Abu Lahab. Ya. Gua Muhammad benci kepada engkau itu karena bukan pribadimu, tapi ajaran yang engkau bawa. Itu kata Abu Lahab. Ngomong gua dia waktu itu. Ya. Berusaha Nabi sholat di Masjidil Haram, ya, di depan Muntazam, antara pintu Ka'bah dengan pojok rukun aswad, ya, Hajar Aswad. Beliau kalau sujud lama sujudnya. Kalau kita nggak kuat lama-lama sujud, karena karpet belum digelar. Ya, termasuk saya. Ini masak yang kelima juga. Jadi saat Nabi sujud, yang pertama dibuli, yang kedua persekusi namanya. Saat Nabi ruku sujud, kepalanya dibuli dengan khusus unta yang busuk. Istilah persekusi bukan zaman kawan, itu sudah zaman dialami oleh Rasulullah, tapi juga dirasakan oleh pengikut Rasulullah. Dipersekusi sehingga Nabi dilarang berdakwah. Akhirnya Nabi berusaha kembali ke kampung halaman ibunya Siti Aminah, yakni negeri Taif. Setelah Nabi sampai di Taif bersama Zaid bin Harithah, sama dipersekusi. Dia bilangin orang gila, orang maling, sehingga Nabi kena lempar kepalanya sehingga berdarah. Jadi Nabi mengalami, begitu juga umat yang istiqomah. Jadi jangan heran musuh kita itu sampai kiamat. Setelah diam, Nabi berdakwah kembali di mana? Bukan di Mekah, tapi di tempat orang melempar jumrah di Aqabah malam-malam ketika musim haji. Nah, di sinilah Nabi berkenalan dengan penduduk dari Madinah, suku Aus dan Khazraj. Kenalan 17, kemudian berikutnya 75, sehingga Nabi banyak pengikut secara diam-diam. Lalu tingkat yang berikutnya, karena Nabi tidak berhenti berdakwah, ya, beliau dibuli, persekusi, diisolasi, lockdown. Ya, beliau dikunci di sebuah lembah Syi'ib. Lembah Syi'ib itu lembah juga kota Mekah,
sehingga Nabi 3,5 tahun di lockdown. Jadi istilah lockdown bukan zaman now, Pak, sudah dari dulu. Ya, beliau diisolir. Nabi diisolir bukan karena COVID, enggak, tapi kebencian orang kafir Quraisy. Sehingga kaum muslimin banyak yang kurang gizi, kurus-kurus. Nabi juga hanya memakan dedaunan. Karena yang mereka isolir itu, yang mereka isolasi itu adalah saudaranya sendiri, kasihan juga. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab mencabut isolasi itu. Itu enggak isolasi Nabi, isolasi terpaksa. Mereka dikurung, ya, di satu lembah dicabut. Lalu terjadi negosiasi. Begini aja, Muhammad, kita win-win solution aja. Di hari Jumat kami menyembah Tuhanmu, nanti hari Sabtu menyembah Tuhan kami. Inilah ajaran pluralisme, ya, pluralisme. Jadi boleh khutbah di masjid, satu saat boleh khutbah di gereja. Orang Saiden, ya, turun ayat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Ya, banyak pengikutnya Abu Jahal sekarang. Ya, negosiasi, tapi Nabi istiqomah. Ya, lakum dinukum waliya. Agama tidak sama. Ya, agama tauhid disamakan dengan agama berhala. Itu salah, bro. Itu sama menyamakan imus dengan cendol. Walaupun bentuknya sama. Ya, tapi rasanya kan lain. Yang satu manis, yang lain asin. Ya, agama itu ibarat imus. Ya. Jadi itu yang disebut pluralisme. Semua agama sama. Jangankan agama, istri saya aja disamakan sama, saya marah. Wanita juga sama. Berarti istri kita, anak perempuan kita, ibu kita, nenek kita disamakan dengan wanita tanah abang, wanita di mana lagi, di Jatinegara, di Tanah Barat, buset, ya, sampai di Gangdoli, lain dong. Justru karena kita merasa istri kita beda dengan wanita lain, akhirnya kita cocok. Jadi begitu beragama yang dianggap sama. Masa sama warung Padang dan warteg beda, cara pelayanannya, masakannya. Agama ini semua beda dengan yang lain. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Akhirnya Nabi tetap istiqomah berdakwah, ya, lalu dibujuk dengan Trinita. Trinita 3 tahap. Pertama tahta, yang kedua harta, yang ketiga wanita. Kalau saya seorang istiqomah itu kemudian, ya, tambah 1 Toyota. Nah, itu yang terjadi pada ulama, pada kiai. Tadi disebut kiai Al-Qur'an namanya. Ya, dulu mobilnya udah berelok sekarang. Jadi Nabi tidak istiqomah, dia nolak. Ya, sekiranya kalian meletakkan mentari di pundak kanan, bulan di pundak kiri, aku tidak akan berhenti berdakwah walaupun nyawa tantangan. Nah, maka datanglah teori yang terakhir, tidak bisa dibully, dipersekusi, diisolasi, last but not least dieksekusi. Eksekusi. Mereka Nabi tidak dibunuh. Terjadilah rapat Rapinsus Golpur, rapat pimpinan khusus golongan Quraisy. Jangan salah sebut. Maka Abu Jahal ini berkata, tidak ada jalan lain, Nabi Muhammad harus dibunuh. Kalau mereka tidak nyebut Nabi Muhammad harus dibunuh. Wa iz yamkuru bikal ladzi kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa iz yamkuru. Dari sinilah asal kata makar. Makar bukan bahasa Indonesia, bro. Itu bahasa Arab, surah Al-Anfal. Ya. Jadi Indonesia ini jangan anti dulu dengan Arab. Ya. Jangan menyanjung Cina. Bahasa kita ini banyak, ya, diambil dari bahasa Arab. Maka itu rencana musuh. Ya. Akhirnya Nabi direncanakan dibunuh. Turun wahyu
wahai Muhammad, hijrahlah engkau ke Madinah. Nah, jadi Nabi hijrah ke Madinah, ya, menerima perintah salat umur 50, beliau hijrah umur 53 bersama Abu Bakar sampai di kota Madinah, di perbatasan kota Madinah namanya kota Kuba. Turun perintah salat Jumat berjamaah. Jadi salat tak pernah berjamaah di Mekah, karena kalau Nabi salat berjamaah di Mekah itu akan dianggap radikal dan mereka akan merorok dari bawaan pemerintah. Baru turun ayat setelah Nabi lepas dari hukuman kafir Quraisy. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Jadi Nabi sampai di Kuba itu belum ada bangunan masjid, itu tanah lapangannya. Orang meninggalkan kampung halaman itu kata Roma Irama, baju satu kering di badan. Yang hijrah membawa hartanya cuma Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nggak berani kafir Quraisy menjegalnya. Sebagian besar sahabat, terutama sahabat yang sudah kaya berdagang 15 tahun di kota, maka Abdurrahman bin Auf dia membawa kafilah hartanya ke kota Madinah. Di perbatasan kota dia dicegah, dibegal oleh anak buah Abu Jahal. Sampai memilih Muhammad atau memilih harta. Dengan tegas Abdurrahman bin Auf dia memilih Muhammad. Artinya harta yang banyak dibegal oleh pengikut kafir Quraisy. Ya, cuma Umar yang tak berani orang. Nah, inilah penderitaan kaum muslimin. Sampai di Madinah turun sholat Jumat, lambang kemenangan. Ya, sholat berjamaah. Masjidnya belum dibangun, baru dibangun nanti setelah dijadikan ini kenangan. Pernah Nabi sholat Jumat di sini, maka baru dibangun masjid. Orang baru sampai, hartanya tinggal di Mekah, bukan? Ya, bangun apa? Ada kiai ngomong orang sholat Jumat di Monas tidak sah, engkau. Nah, jadi sholat berjamaah, kapan sholat berjamaah? Setelah Nabi hijrah ke Madinah. Di Mekah nggak bisa. Karena rezim sangat represif, super zalim. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, 2 tahun Nabi menetap di Madinah sudah mulai hidup kondusif, mempersaudarakan orang Ansar dan Muhajirin, mulai hidup dari nol, yang berbisnis, yang berdagang dan lain sebagainya, mulai hidup tenang. Turun perintah puasa, umur 55, tahun kedua hijrah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Ayat ini turun 30 Sya'ban, hari Senin. Kayak kita puasa kemarin kan, sidang isbatnya hari Senin. Ya, saya nggak hadir sidang isbat karena kebagian amplopnya. Ya, Mendingan Muhammadiyah, ya, jauh sebelum isbat sudah ketahuan kita puasa sekian, lebaran sekian, Idul Adha sekian. Ya, karena negaranya tinggal pencet HP aja. Ya, tahun 2050 berapa lebaran udah ketahuan. Buat apa sidang-sidang? Nah, jadi turun 30 Sya'ban hari Senin, kemudian Nabi mulai hari Selasa. Ya. Jadi sedang enaknya kaum muslimin melaksanakan saum Ramadan, tinggal seminggu lagi mau lebaran. Tahu-tahu kaum kafir Quraisy sebelumnya mendapat WA dari munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, mumpung Muhammad belum banyak pengikutnya dan dia sedang mengerjakan puasa tidak makan dan minum, kerahkanlah pasukan elitmu sekarang juga. Nah, itu latar belakangnya. Kaum muslimin sudah dizalimi 13 tahun di Mekah, sudah hijrah untuk menghindari pertumpahan darah, kemudian sudah mulai hidup tenang. Ternyata orang kafir Quraisy mengerahkan pasukannya 1.300 prajurit lengkap dengan logistiknya, bahkan membawa penyanyinya, nenek moyangnya di Mutratista.
ya, namanya Ummu Jamil. Nah, ya, besok kita mau lebaran, musuh datang. Orang Betawi bilang ikan bawal beranak beli, lu jual gua beli. Kesesuaian mobil didorong, lu obral gua borong. Nah itu, karena kesabaran udah lepas dari kebun-kebun. Ya, kalau umat Islam kesabaran udah lepas dari kebun-kebun, kita nggak tahu apa yang terjadi. Maka orang Surabaya juga ngomong begitu. Rawil-rawil atas, malam-malam tutup, esa hilang, dua terbilang. Allah padam dan ketinggalan. Lahani padam lebaralah, tasasa pun dia tahu, dak kayu dan yang dikapil, dak ame buka biasa, dan tujuan dan muntah lintang patah. Saya juga nggak tahu artinya, Pak. Ya, nah itulah terjadilah terhadap hadapan pasukan yang tidak seimbang. Nabi 300, sebagian besar anak kecil dan orang tua. Yang satu 1.300 lengkap dengan logistiknya. Logistiknya mereka membawa bergalon-galon khamar, membawa sekian ekor kambing untuk kambing kulit pesta malam. Ya, Nabi tidak ada persiapan, naik kuda gantian. Ya, bandar itu di luar kota Madinah, ya, jauh. Pernah lihat dulu tempat tidur Nabi di kemah. Bandar itu tidak berubah oleh angin, pasirnya tetap itu, ya, bantal Nabi pasir itu tetap seperti itu, tidak berubah oleh angin kencang atau badai di padang pasir. Nah, hadirin yang dirahmati apa? Ketika 12 siang bolong, jam 12 tengah hari siang bolong, ya, matahari di atas kepala, Nabi melihat di seberang sana itu hiruk-pikuk musuh. Di atas kertas Nabi pasti kalah. Ya, dilihat sahabat yang sedang istirahat di kemahnya. Pada saat itulah beliau keluar kemahnya, beliau beristighosah. Istighosah bukan istilah yang lupa, itu istilah Al-Quran. Istighosah artinya berdoa dalam keadaan darurat, emergency. Jadi nggak perlu sholat dulu, nggak perlu berdoa. Insidentil, ya, insidentil apa insidental, ya. Nah, Nabi keluar dengan kepala terbuka mendadakkan tangan kepada Allah. Wa in tastaghifuna rabbakum, ya Muhammad, ingatlah engkau ketika beristighosah menadahkan tangan kepada Allah. Ya, lalu Allah jawab, ya, apa doa Nabi? Ya Allah, sekiranya kami yang sedikit ini mati semua, maka tidak ada lagi yang akan menyembah. Lalu dijawab oleh Allah, Anni mubiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Itu surah Al-Anfal juga. Karena Al-Anfal maknanya harta rampasan perang. Maka pada saat itu turunlah bantuan ribuan malaikat yang membantu Rasul siap tempur, yang melihat cuma musuh. Ya. Betapa kaget musuh Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, Abu Lahab itu. Abu Lahab dia donasi, ya, dia yang mengeluarkan uang, dia yang membayar artis, memberikan logistik, kambing guling sama khamar. Maka ayat ma'arna anhumaluhu, tidak ada gunanya harta Abu Lahab yang dia sumbangkan untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Hartanya banyak, tapi dia tak pergi perang. Sama dengan orang kaya, tak pergi ikut gotong royong, kerja bakti, duitnya sudah ada diterima lahir RT. Ya, kan begitu. Akhirnya Nabi berdoa dijawab oleh Allah, dilihat musuh. Kalau orang kafir kan ngomongnya bukan subhanallah, wujud buset dah Muhammad hebat juga ya. Baru 2 tahun dia di sini udah banyak pengikutnya. Karena yang dilihatnya adalah para malaikat. Sahabat nggak melihat. Kalau sahabat melihat, gua terusin lah itu ada Mas Bro ini, gitu. Ya, nah inilah kehebatannya. Lalu turunlah wahyu,
Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Allah akan menurunkan bantuannya kalau kita memang murni menegakkan agama Allah. Bukan murni untuk cari pangkat, bukan murni untuk cari jabatan, itu tidak akan dibantu oleh Allah. Apalagi ambisi pribadi. Allah akan menurunkan bantuan, yakni seperti Rasul, kita pure menegakkan agama Allah. Pada saat itulah Abu Jahal tewas, ya, di medan tempur, hartanya disita, banyak harta rampasan perang. Kemudian datang kurir kepada Tuan Abu Lahab. Tuan, pasukan Muhammad sudah merampas harta kita, dan kita sudah kalah di medan perang. Waktu itu belum ada CNN, ya, belum ada WA laporan dari medan tempur, yang ada kurir dengan pakaian kumar. Ketika Abu Lahab mendengar bad news bahwa kaum muslimin menang, pasukannya sedikit, maka Abu Lahab akhirnya sesak napas, S3, sesak napas, stres, stroke, akhirnya stop. Abu Jahal meninggal di medan tempur, Abu Lahab meninggal di tempat tidur. Berhari-hari jenazahnya tidak dimakamkan karena orang pergi perang semua. Ya, akhirnya membusuk, belatung. Itulah nasib Tuan Abu Lahab. Ya. Inilah di akhir Ramadan kaum muslimin pulang membawa kemenangan yang bilang-bilang, maka dilapaskan dalam bentuk takbir. Nah, takbir yang kita baca waktu sholat Id itu takbir kemenangan. Bagaikan lagu 4/4. Ya. Kalau apa? La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan kecuali Dia yang esa. Shadaqa wa'dah, benarlah janjinya. Wa nasara abdah, dan menanglah hamba-Nya. Wa azza jundah, berjayalah prajurit-prajuritnya. Wa hazal ahzaba wahdah, ucap-acirlah musuhnya. Baik. Ini lagu Mas kembali perang. Tapi oleh Buya Hamka diterjemahkan lain, namanya panggilan jihad. Kalau suci menentukan berjuang, maju serta membela kebenaran. Nah, itu aja. Carilah itu kota-kota terdekat. Bapak dan Ibu sekalian, inilah sekilas info dan aktualitas. Anda boleh kemana-mana, terserah Anda. Tentu setelah salam saya satu ini, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.